Halo semuanya, baiklah kelompok kami akan melakukan pembahasan tentang SOP penerimaan kas dan bank. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan, tidak patah berkata, berkenal maka terserah. Untuk itu, izinkan saya untuk menampilkan profil dari anggota kami. Ya, itulah anggota kelompok kami. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan materi. 1. Tujuan pembuatan SOP ini bertujuan mengatur tentang alur proses penerimaan kas perusahaan serta penerimaan kas di bank untuk mengumpulkan, mencatat, dan menghitung semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas sesuai dengan yang terjadi pada perusahaan. 2. Ruang lingkup. Prosedur ini berlaku untuk perusahaan yang menggunakan uang tunai maupun surat-surat berharga yang bersifat dapat segera digunakan dan berasal dari perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas di perusahaan. 3. Wewenang dan tanggung jawab. Bagian akuntansi bertanggung jawab menerima rekapitulasi daftar cash register dan kasir kemudian melakukan proses rekonsiliasi antara bukti setoran bank dan rekapitulasi cash register. Bagian audit bertanggung jawab melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan apakah laporan tersebut andal. 4. Bahan acuan. Yang pertama, faktur penjualan. Kedua, laporan-laporan. Ketiga, bukti kas masuk. Dan keempat, bukti transaksi. Yang kelima, prosedur. Ada dua jenis prosedur penerimaan kas bank, di antaranya adalah prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui cash register yang ditempatkan pada loket kas. Berikut prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, setelah menerima uang dari pembeli, kasir mencatat penerimaan ini ke cash register secara periodik. Kemudian menyerahkan daftar cash register ke bagian akuntansi. Yang kedua, setelah bagian akuntansi menerima rekapitulasi daftar cash register dari kasir, kemudian melakukan rekonsiliasi antara bukti setor bank dan rekapitulasi cash register. Selanjutnya, melakukan posting ke rekening buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, bagian audit memeriksa nomor unit dokumen berdasarkan tembusan faktor penjualan tunai setelah seluruh dokumen lengkap. Selanjutnya, bagian ini membuat rekonsiliasi faktor penjualan tunai, bukti setor bank, serta laporan bank tunai, kemudian membuat laporan rekonsiliasi setiap bulan. Prosedur penerimaan kas dari piutang. Prosedur penerimaan kas dari piutang adalah sebagai berikut. 1. Bagian sekretariat yang meliputi: yang pertama, menerima surat pemberitahuan cek dari debitur atau memo kredit dari bank dalam hal pembayaran dari debitur melalui transfer dana. 2. Membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima dari debitur dan memo kredit yang diterima dari bank. Ketiga, 1 lembar diserahkan kepada bagian piutang dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. 4. 1 lembar lainnya bersama cek yang bersangkutan diserahkan kepada bagian kasir. Bagian piutang. Pertama, menerima daftar surat pemberitahuan, penerimaan piutang dari bagian sekretariat yang dilampiri surat pemberitahuan dari debitur. Kedua, menerima bukti setoran ke bank dari bagian kas. Ketiga, membuat bukti penerimaan kas berdasarkan data daftar surat pemberitahuan. 1 lembar diserahkan kepada debitur sebagai penerimaan pembayaran. 2
1 lembar diserahkan kepada bagian jurnal. Baik, kita masuk dalam bagian kasa. Yang pertama, menerima daftar surat pemberitahuan cek atau memo kredit dari bagian sekretariat. Yang kedua, membuat bukti setoran ke bank di mana terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama, 1 lembar bersama cek diserahkan kepada bank. Bagian kedua, 1 lembar yang telah ditandatangani oleh pejabat bank diserahkan kepada bagian piutang. Yang ketiga, 1 lembar untuk arsip di bagian kasa. Bagian jurnal dan laporan. Yang pertama, menerima bukti penerimaan kas dilampiri daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang, surat pemberitahuan debitur, dan surat setoran ke bank dari bagian piutang. Yang kedua, mencatat bagian bukti penerimaan kas dalam buku jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, mengarsipkan bukti penerimaan kas, daftar surat berharga, dan surat pemberitahuan debitur. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang SOP penerimaan kas dan bank. Jika ada kritik dan saran, bisa dikirimkan ke kolom komentar. Terima kasih. God bless you all.